Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Gimana nih kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya dan jaga selalu kesehatannya. Oke semuanya, mungkin banyak ya dari kalian yang melihara reptil tapi belum tahu nih kayak pas nyiapin kandang tapi juga belum tahu gimana alas yang baik buat hewan peliharaannya. Nah pas banget karena di video kali ini, di video Alam Lutfi kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian jenis-jenis alas yang cocok untuk ular bal piton yang kalian punya. Pokoknya kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Oke, jadi sebelumnya kalian udah nonton video aku kan yang mengenal tentang bal piton. Nah, pasti kalau misalkan kalian udah nonton videonya, pasti butuh banget nih kayak info-info seputar bal piton, kayak mulai dari jenis-jenis kandangnya, terus juga jenis alas kandangnya, cara makannya, cara berternaknya kalau misalkan kalian sampai mau berternak kan, terus merawat babynya dan masih banyak lagi. Pokoknya nanti bakal aku bahas lebih dalam tentang si ular bal piton ini. Makanya kalian wajib subscribe channel YouTube aku. Subscribe nih, jangan lupa juga dinyalain loncengnya. Pokoknya gitu ya. Nanti aku bakal bahas lebih dalam tentang si bal piton ini. Dan gak cuma bal piton yang aku bahas di channel YouTube Alam Lutfi ini teman-teman. Seperti yang kalian lihat di YouTube aku, kalian bisa lihat aja, diklik Alam Lutfi-nya. Nah itu tuh ada leopard gecko juga, terus ada korsnake juga, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Iguana juga ada. Pokoknya hewan-hewan atau reptil-reptil yang kalian pelihara itu kalian bisa cek aja di playlistnya. Oke, di playlist channel YouTube Alam Lutfi. Pokoknya klik aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku dan juga akun sosial media Alam Lutfi yang lainnya. Siapa tahu yang kalian butuhkan ada di Instagram aku. Oke. Untuk di Instagram nanti aku bakal kayak nge-share terus sama kalian, terus juga bakal sharing-sharing gitu kan. Ya siapa tahu kita dapat info pembelajaran tentang seputar hewan dan reptil peliharaan kita masing-masing. Oke, jadi yang pertama yaitu ada alas kertas. Nah, untuk alas kertas ini, itu pasti semua alas juga memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya, teman-teman. Untuk alas kertas itu kelebihannya bisa kalian lihat sendiri lah. Pokoknya dia gampang gitu ya didapatnya. Kalau misalkan kalian punya kertas bekas gitu ya nggak apa-apa, dipakai aja buat alas-alas kandang untuk si ular bal piton ini. Terus juga yang kalau misalkan kalian beli ya yang pasti murah dong, itu sih kelebihannya. Kalau misalkan beli kertas kayak gitu, kertas-kertas bekas banyak lah ya, kalian beli aja kalau misalkan nggak ada. Terus juga cocok untuk alas breeding, maksudnya untuk si bal pitonnya itu breeding ataupun lagi makan. Jadi kalau dibanding dengan alas-alas kayak serbuk kayu dan juga alas kelapa, itu yang cocok untuk breeding ya alas ini, alas kertas maksudku. Pokoknya dianya cocoknya untuk breeding dan juga untuk makan. Jadi kalau misalkan makan kan nggak ada apa-apa yang ini ya, maksudnya nggak ada yang kemakan sama dia kan, karena kan kalau kertas begini ya kalian bisa lihat aja nih selembaran gitu, nggak ada apa-apanya. Oke, jadi itu untuk alas kertas. Oh iya, untuk kelemahannya itu yang pertama tidak menyerap air ya teman-teman. Terus juga dia harus rutin diganti. Jadi kalau misalkan si ular BP-nya ini atau bal pitonnya ini pup ya kamu harus ganti lagi. Tapi intinya sih karena alas kertas ini mudah, jadi ya kelebihannya lagi aku tambahin, dia tuh mudah diganti, mudah dibersihkan. Jadi kan kalau misalkan ada kotoran kan ini, kalau misalkan ditutupnya full kayak gini, kalau misalkan dia pup, jadi tinggal diambil aja kertasnya kayak gitu.
Untuk kelemahannya sih kayak gitu aja. Sama satu lagi aku lupa, itu tuh kalau alasnya pakai kertas tuh dia nggak nyerap bau ya teman-teman. Jadi baunya ya kalau misalkan udah kotor banget, kalau udah pup gitu, baunya nggak kebayang deh pokoknya. Jadi makanya harus sering-sering diganti. Itu untuk kelemahan dan juga kelebihan si alas kertas untuk ular bal piton ini. Selanjutnya ada serbuk kayu. Nih bisa kalian lihat ya, kalau untuk alas serbuk kayu jadinya kayak begini. Nah, alas serbuk kayu pun ada kelemahan dan juga kelebihannya teman-teman. Untuk kelebihannya, serbuk kayu ini mudah banget menyerap airnya. Jadi kalau misalkan ada air gitu ya udah dia langsung basah semuanya. Terus kalau kelebihannya juga yang selanjutnya, dia mudah menyerap bau. Jadi kalau misalkan si ular bal pitonnya ini pup ya baunya nggak terlalu nyengat lah. Jadi tinggal kalian bersihin aja kayak gitu. Terus bisa kalian lihat ya dari di kandangnya ini, dia tuh lebih terlihat natural, jadi cocok banget untuk di display. Terus kelebihannya pun dia nggak repot ya kalau mau diganti-ganti, ya tinggal dirapihin ke ujung itu kan, tinggal dibuang langsung kayak gitu. Terus tinggal diganti lagi, atau kalau misalkan nggak terlalu kotor-kotor banget ya paling ditambahin aja serbuk kayunya gitu kan, nutupin yang basahnya gitu. Oke, jadi untuk kelemahannya si serbuk kayu ini itu harganya lumayan mahal dan juga belum tersedia di semua tempat. Gitu. Jadi si serbuk kayu ini ya paling adanya kayak di tempat yang sukanya ituin serut-serutin kayu gitu, atau kalau misalkan kalian butuh-butuh banget ya di tempat abang-abang tukang burung begitu, kayaknya ada deh. Jadi untuk kelemahannya sih itu aja, dua si serbuk kayu ini. Oke, yang selanjutnya juga ada kokopit, maksudnya ada alas kelapa. Nah, alas kelapa ini juga terbagi 3 ya. Ada kokopit, koko khas, dan juga koko chip. Nah, ini yang aku punya sekarang, yang aku pakai di sini itu adalah kokopit. Bisa kalian lihat ya, ini bukan tanah atau yang buat tanaman gitu, bukan. Ini kokopit dari kelapa. Pokoknya dia juga punya kelemahan dan juga kelebihannya ya. Oke, kita bahas kelebihannya dulu deh. Kelebihannya mudah menyerap air, bisa kalian lihat lah ya, pasti udah ketahuan lah. Terus juga dia mudah menyerap bau kotoran, dan yang pasti ini tuh terlihat lebih natural dari serbuk kayu ataupun jenis alas kandang lainnya ya. Pokoknya dia terlihat kayak tanah gitu kan, jadi lebih natural aja, cocok banget buat di display. Coba lihat aja deh, ini bayangan kayak gini aja kan udah cocok banget untuk di display. Apalagi kalau misalnya kalian pakein kayak tanam-tanaman atau apa kan, itu udah lebih kayak di habitat aslinya gitu pokoknya. Nah, untuk kelemahannya itu nggak cocok buat ular yang kalau mau makan ataupun mau breeding. Ya pasti kalian tahu lah ya alasannya. Jadi takutnya nanti kalau pas mau makan, si kokopitnya ini kemakan sama si ularnya, atau pas lagi breeding itu tuh dia ke bawah itu masuk ke ke kelaminnya gitu. Jadi nggak cocok banget gitu kalau untuk makan dan juga breeding. Nah, selanjutnya ya harganya lumayan mahal karena dia alasnya lebih bagus dan lebih terlihat natural. Tentunya ini mahal juga ya harganya. Selanjutnya untuk kelemahannya nih, kalau misalkan jadi ini aku sengaja pakein kayak water design gitu. Ya, dia pindah ke sini. Pokoknya untuk ini pembahasan setup kandang udah aku bahas di video aku sebelumnya. Jadi kalau kalian mau lihat setup kandangnya kayak gimana, itu kalian bisa tonton aja di video aku sebelumnya. Nah, untuk kelemahannya satu lagi itu alas kokopit ini nggak di semua tempat ada ya. Jadi ya kalian bisa online ataupun nanya-nanya ke
teman-teman atau komunitas reptil gitu untuk nyari si kokopit ini. Selanjutnya ada alas tisu. Alas tisu ini pasti punya kelemahan dan kelebihan juga. Pokoknya yang paling penting untuk alas tisu ini, kelebihannya cocok banget untuk baby yang membutuhkan kelembapan yang tinggi. Nah, kalau misalkan ular udah besar kayak gini kan, ini contohnya ya, contoh aja nih, sampel aja buat kalian. Kalau ini kan udah bukan baby lagi ya, jadi kalau misalkan dia udah nggak baby lagi, gampang banget rusak alasnya kayak gitu. Jadi kelemahannya begitu kalau untuk ular dewasa. Jadi ini cocok untuk baby. Terus juga tisu ya banyak lah di pasaran, jadi mudah didapat gitu kan. Untuk kelemahannya yang tadi itu yang pertama, kalau untuk yang ular besar itu nggak cocok karena alas tisu cepet rusak dan juga gampang banget ininya ini airnya. Terus juga nggak nyerap bau kotoran dan juga harus sering diganti gitu. Untuk baby pun juga sama ya, kalau misalkan dia udah kering gitu, jadi harus cepet-cepet diganti. Karena kan kalau baby kan masih banget butuh kelembapan gitu, jadi pakai tisu aja cocok. Jadi intinya kalau untuk alas tisu ini jangan pakai tisu ini ya, tisu basah ya. Soalnya kalau tisu basah itu kan ada alkoholnya, jadi nggak baik buat si ularnya. Ya kalau mau tisu kayak gini aja, terus kalian basahin pakai air mineral atau air biasa gitu. Yang terakhir itu ada alas forest bug namanya. Nah, untuk alas forest bug ini sebenarnya kelebihan dan kelemahannya juga nggak dimiliki sama semua alas-alas yang aku sebutin di awal. Untuk kelebihannya yang nggak dimiliki sama semua jenis-jenis alas di awal, ini si forest bug ini bisa dipakai ulang. Jadi kalau misalkan kalian mau dipakai lagi, tinggal kalian cuci, terus juga kalian jemur. Kalau ini kameranya. Nah, itu tinggal kalian cuci terus dijemur, udah bisa dipakai lagi gitu. Adapun untuk kelemahannya sama kayak yang lain, dia nggak ada di jenis alas yang lain ya. Kelemahannya ini belum ada gitu di semua tempat, makanya susah banget nyari forest bug ini ya. Mungkin kalau di online ada kali, cuma belum ada di toko offline gitu. Aku sih belum tahu tepatnya, aku belum tahu. Mungkin kalian ada yang tahu tempat jual forest bug, silahkan komen di bawah. Oke, jadi kesimpulannya untuk jenis-jenis alas yang cocok untuk ular bal piton ini adalah baik lagi ke kalian ya. Pokoknya kalau kalian mau pakai jenis-jenis alas yang tadi yang aku sebutin, itu ada kertas, ada tisu, ada forest bag, terus juga ada serbuk kayu, terus juga ada alas kelapa. Pokoknya itu sesuaikan aja sama yang kamu mau. Kalau misalkan kamu mau pakai alas kertas ya silahkan. Terus yang penting sih intinya kalau misalkan kamu punya ini sih ular bal pitonnya, itu disesuaikan dulu nih, diinin dulu. Jadi mau diapain nih si hewannya, maksudnya untuk dipelihara doang atau untuk di breeding atau untuk di display. Pokoknya itu kan ada masing-masing ininya. Kalau untuk di display ya pasti yang cocok pakainya alas yang cocok untuk display gitu, jadi yang terlihat lebih natural kan. Kalau misalkan untuk dipelihara aja ya sesuaikan juga sama yang tadi aku bahas di awal. Oke, jadi sekian pembahasan tentang jenis-jenis alas yang cocok untuk bal piton kali ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.